Sobat Prestasi, selamat datang di Fix Senior. Bincang prestasi nih terkait dengan fiksi tahun 2022 bersama aku, Latifa, dengan Bapak Gita selaku Dewan Juri Bidang Kria. Selamat pagi Bapak, apa Selamat kabar? pagi Kak Latifa, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kita akan berbicara nih dengan Pak Gita terkait dengan Expo tahun 2022. Kira-kira Pak Gita ini siapa sih? Terus bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini? Baik, halo selamat pagi, assalamualaikum sobat prestasi semuanya. Perkenalkan saya Gita Winata. Saya di sini selaku salah satu dewan juri di bidang kria. Saya kesibukannya sekarang hanya ini aja ya, mengajar ya. Saya salah satu pengajar di program studi kria di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Nah, selain saya sebenarnya ada 3 dewan juri yang lain ya. Yang pertama itu Pak Komarudin Pudia, Dr. Komarudin Pudia ini pemilik Batik Komar. Kemudian ada Bu Larasati, Tita Larasati, dan kemudian satu lagi Pak Wisnu. Nah, nanti mungkin para finalis akan ketemu kami berempat ya nanti. Gitu Mbak Atika. Baik, nah karena di sebelah kita udah ada Pak Gita nih, kira-kira kita akan bakalan bahas banyak banget dengan Pak Gita, tanya-tanya nih terkait apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh finalis fiksi untuk mengikuti Expo tahun 2022 ini. Kira-kira apa aja nih Pak persiapannya untuk peserta mengikuti Expo tahun ini? Oke, sebenarnya persiapan mirip-mirip tahun lalu ya sebenarnya. Jadi ada 3 penilaian nanti. Yang pertama itu yang harus dipersiapkan adalah untuk presentasi. Kemudian untuk wawancara, dan kemudian yang terakhir adalah untuk expo pamerannya ya. Nah, untuk presentasi nanti akan ada sesi 1 menit ya. Sesi 1 menit untuk menayangkan teaser. Jadi para peserta nanti diminta untuk menayangkan teaser. Kemudian maksimal 1 menit ya teasernya. Nah, kemudian yang kedua 4 menit ya. 4 menit nanti siswa itu atau finalisnya akan mempresentasikan secara langsung ya karyanya atau produknya atau rencana bisnisnya seperti apa di depan dewan juri. Ya, kemudian setelah itu ada sesi wawancara. Sesi wawancara ini agak lama nih ya. Ini kan yang paling poinnya ya, yang pentingnya. Pastinya sih, pasti. Jadi wawancaranya 10 sampai 15 menit. Gitu kurang lebih ya. Kalau nggak salah kemarin ada beberapa menit untuk menyiapkan ya sesi persiapan tuh. Nah, jadi setiap siswa atau finalis yang sudah akan presentasi dikasih waktu untuk persiapan dulu. Jadi ada jeda-jeda begitu ya. Nah, kira-kira itu sih yang kita siswa nanti atau finalis persiapkan ya. Nah, gimana nih peserta finalis fiksi tahun 2022? Pastinya udah tahu kan banyak sekali nih yang harus disiapkan. Nah, kira-kira dari hal yang perlu disiapkan para siswa ini, apa sih yang harus bakalan nanti dinilai oleh Dewan Juri utamanya, Pak? Oke, ya selain tentunya ini nanti akan ada rubrik nilai ya, rubrik penilaian dari Dewan Juri. Nah, isinya itu antara lain konten, konteks ya. Nah, konten ini sebenarnya sudah kita nilai ya waktu awal babak penyisihan tuh isinya. Nah, kemudian konteksnya itu terkait dengan realnya nanti ada relevansi antara proposal yang sebelumnya dengan karya yang atau prototype yang mereka tampilkan nanti, seperti apa relevansinya, kemudian performa dari para finalis ini selama proses wawancara, kemudian terkait dengan expo ya. Expo itu ada beberapa nanti siswa itu diminta akan dinilai itu video-videonya,
posternya dan kelengkapan yang lain. Kira-kira itu ya yang akan kita nilai. Nah, kita udah tahu nih beberapa hal yang bakalan dinilai oleh para dewan juri. Nah, tapi terkait dengan tema tahun ini kan lebih menonjolkan ke potensi daerahnya nih Pak. Nah, kira-kira apa sih yang harus ditonjolkan dari peserta juga terkait dengan kesinambungan dengan tema tahun ini? Ya, untuk kekhasan lokal itu sebenarnya di tahun lalu juga sudah menjadi salah satu poin penilaian kita ya. Nah, jadi kita akan melihat sejauh mana sih sebenarnya tingkat kerjasama mungkin ya, atau hubungan antara bisnis ini dengan lingkungan sekitar ya, dengan masyarakatnya, entah itu komunitas-komunitas ya. Nah, itu menjadi poin penting juga ya nanti. Dan ada satu hal lagi sebenarnya yang agak berbeda tahun ini adalah adanya faktor istimewa. Nah, nanti akan ada satu rubrik yang namanya faktor istimewa. Nah, faktor istimewa ini siswa atau finalis akan kami lihat ada nggak tuh faktor istimewanya di karyanya nanti. Nah, kalau ada kita akan kasih poin. Nah, poin itu akan jadi nilai plus ya, nilai tambah bagi siswa atau finalis agar bisa menjadi pemenang mungkin ya di kompetisi ini. Gitu. Nah, ini kita udah tahu nih terkait dengan ada nilai istimewa dan juga terkaitan dengan tema tahun ini yakni potensi daerah sekitar. Nah, bagi para peserta dan juga finalis tolong disiapkan ya sebaik mungkin. Terus ini ada lagi nih Pak, kira-kira peserta itu wajib nggak sih untuk mengirim produknya, terutama ini kan ada bidang kriya nih Pak? Ya, dari tahun-tahun yang lalu juga wajib ya. Jadi di bidang kriya khususnya para finalis nanti wajib mengirimkan prototipe atau produk ya. Jadi bagi yang rencana bisnis biasanya itu mengirimkan prototipenya. Tapi kalau untuk bisnis yang sudah ongoing itu dia wajib mengirimkan produknya ya. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu penilaian penting ya nanti bagi bidang finalis di bidang kriya. Gitu. Nanti akan ada ya alamat dan tata cara pengirimannya akan ada mungkinnya di panduan nanti, pedoman. Baik, nanti bisa lebih jelasnya lagi bakalan dilihat di pedoman ya, dan juga panitia pasti bakalan ngasih tahu nih terkait dengan kapan sih pengirimannya dan bagaimana sistemnya. Terus mungkin ini ada yang terakhir nih dari Bapak, kira-kira saran apa sih yang bisa Bapak sampaikan nih kepada finalis untuk Expo tahun ini? Oke, bagi sobat prestasi, adik-adik semua finalis Fiksi 2022 khususnya di bidang kriya, saya berpesan mari kita persiapkan ya semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan baik ya. Semoga karya kita ini bisa menjadi karya yang terbaik ya. Kalah menang bukan masalah ya, tapi apa yang kita bisa persembahkan ini ya adalah yang terbaik bagi kita, bagi Indonesia gitu ya. Nah, buat sobat prestasi yang ingin tahu info lebih lanjutnya, bisa banget nih kunjungin di laman website Puspresnas dan juga di Instagram Puspresnas dan juga Fiksioner. Nah, baik, untuk penutupannya agaknya kita lebih seru buat jargon nih Pak. Oke. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, berprestasi lebih hebat, saatnya berwirausaha.